Ratusan T anggaran pendidikan bisa buat memberi makan. Namun rupanya tidak untuk kesejahteraan guru-guru di Indonesia. Terbukti seorang guru honorer di Kulon Progo, Yogyakarta sampai digaji dari uang iuran. Duh, miris banget. Miris banget, ya Allah. Miris, sangat miris. Sangat miris, kasihan sih. Kapan ya negara kita ini menghargai para pendidik gitu kan. Padahal para pendidik ini kalau di negara-negara lain itu profesi guru adalah profesi yang sangat dimuliakan dan dijunjung tinggi setinggi-tingginya dan diberikan apresiasi merupakan honor yang layak gitu kan. Kemudian ini kita baca beritanya ada dari Tribun Jogja. Cerita guru honorer di Santolo Kulon Progo mengajar dengan gaji hasil iuran wali pelajar. Ia merupakan guru honorer dengan SK Komite Sekolah. Saya jadi guru olahraga di sini sejak awal Oktober 2025 lalu. Tutur Rama, panggilan akrabnya saat ditemui di SDN Gembongan hari Rabu 4 Maret 2026, awalnya ia mendapat informasi ini dari teman bahwa SDN Gembongan tengah mencari guru olahraga. Ia lalu datang ke sekolah untuk mencari informasi lebih lanjut dan akhirnya mengirimkan berkas sampai diterima jadi guru. Sebagai guru olahraga, Rama mengajar setiap Senin sampai dengan Jumat untuk 6 kelas dengan total 69 pelajar. Semua itu ia kerjakan dengan gaji senilai Rp650.000 per bulan. Bersumber dari komite sekolah, ia mengaku sempat mencoba mengikuti proses pendidikan profesi guru atau PPG namun gagal. Peluang untuk mendapatkan insentif tambahan pun kecil, apalagi nilai insentifnya juga naik. Saya sendiri belum mendapatkan informasi soal adanya insentif buat guru honorer itu. Belum ada pendataan juga, kata Rama. Nah, ini masalah yang masih terus bergulir soal kesejahteraan guru ini kan masalah klasik banget ya di Indonesia ya. Bagaimana mungkin satu masalah belum selesai udah bikin kebijakan baru. Ini yang kita sesalkan ya Wulan ya. Padahal kemarin di janji kampanye Pak Prabowo, beliau sempat menyatakan bahwa gaji guru honorer akan dinaikkan begitu beliau terpilih gitu kan. Tapi ini ternyata gaji guru honorer masih segitu-segitu aja, malah pos anggarannya untuk MBG. Ya, dan ini bergulir setiap pergantian presiden. Ya kan Kak, nggak pernah selesai. Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Seharusnya pemerintah ini secara bertahap mensejahterakan seluruh guru di Indonesia terlebih dahulu. Baru deh itu kemudian MBG direalisasikan. Kalau dilihat negara tetangga, gaji guru di sana lumayan banget loh. Bahkan bisa terbilang tinggi. Sangat layak untuk hidup. Ya, dan ini mungkin ya Kak, ini adalah salah satunya yang terekspos media. Yes. Nah, gimana kalau misalkan yang nggak terekspos? Banyak banget. Banyak banget. Sekali. Bahkan ada guru honorer yang cuma digaji sebulan 200.000. Benar. Yang bahkan gurunya itu cuman dia tuh ikut naik Pick up ya, numpang ya benar. Cuma untuk mengajar dan mendidik anak-anak. Benar. Ya harusnya yang seperti itu dijadiin salah satu fokus utama pemerintah. Betul, setuju. Ini kan masalah ini kan terus dari dulu tidak selesai-selesai ya. Padahal kan kalau kita lihat gaji yang bergerak di bidang MBG, SPPG itu kan bisa gaji UMR. Berarti kan ini soal kemauan aja, ya kan? Kalau mereka bisa digaji dengan bayaran UMR, ini soal kemauan pemerintah mau tidak menganggarkan honor yang layak untuk para pendidik kita gitu. Ya, jangan cuma dijadiin jargon doang kan. Betul. Setiap mau pemilihan pasti bilang akan mensejahterakan guru. Ya, ternyata realisasinya nggak besar ya kan. Nih aku mau baca komenan dari netizen dari Diki Lukman 07, umur masih 25, segera keluar dan mencari pekerjaan yang membuat kamu hidup layak dan bisa buat berkembang. Pengetahuannya kawan, jangan terlalu pasrah dengan keadaan. Ya, sebenarnya ada benernya tapi tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Dan kita juga perlu Kak seorang guru. Benar, ya kan? Guru itu kan profesi yang dibutuhkan gitu kan. Memang ya kalau misalnya tidak ada guru gimana dengan nasib generasi penerus bangsa anak-anak? Apalagi katanya Indonesia itu mau jadi generasi emas 4 tahun 2045. Ini jadinya Indonesia emas atau Indonesia cemas kalau gini ceritanya. Dan ini yang menyarankan untuk mencari pekerjaan ya memang
memang ya kalau dicari atau membuat bekerja sendiri ya, bekerja berwirausaha mungkin bisa, tapi kan ya butuh modal, kemudian juga mencari pekerjaan di zaman Iya. sekarang ini kan tahu sendiri susahnya kayak apa ya Iya, kan. dan itu sebenarnya pemerintah harus hadir untuk itu Bener, semua. ini kehadiran pemerintah itu ya harusnya lebih fokus dan lebih empati lah terhadap masyarakat Indonesia. Iya, benar. Kemudian ini ada dari Fitri_SWR. Alhamdulillah banget sebulan 650.000, ya Allah apalah dayaku. Yang guru honorer di madrasah sebulan 200-300 ribu saja. Itu tadi baru kita bahas kan. Ternyata komentar netizen juga ada yang serupa, Wulan. Sedih ya kalau kita lihat ya. Ternyata masih banyak orang yang nggak punya gaji layak. Bener. Sedangkan tadi kita bahas tuh Kak, yang gaji penulis naskah. Oh iya. Itu 73 juta tuh Kak. 73 juta ya kan untuk naskah pidato, nulis naskah pidato 73 juta. Sangat timpang gitu kan dengan realita di lapangan. Ada yang bahkan digaji 200-300 ribu tuh cukup untuk berapa lama dengan biaya hidup sekarang yang makin tinggi ya kan. Betul. Ini ada dari tukang_taekwan, komite sekolah hebat bisa bantu sekolah buat gaji guru. Kita harus apresiasi ya, berarti kan solidaritasnya tinggi, tapi seharusnya ini bukan menjadi kewajiban dari sekolah, ini harusnya kewajiban pemerintah. Ini adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa guru-guru ini tuh digaji dengan honor yang layak gitu. Kemudian ini ada dari Agus Santo. Kesannya terlalu berlebihan, padahal baru masuk tahun 2025. Lah yang udah bertahun-tahun itu Kulon Progo masih sangatlah banyak sekali. Ini ya, kan nggak jadi bisa dibilang berlebihan juga sih. Ya kan memang sebenarnya ini jadi perbandingan para netizen ya Kak. Sebenarnya bukan di situ. Bukan di situ. Titiknya adalah ya gimana pemerintah itu harusnya hadir untuk para pendidik ini. Harus bertanggung jawab lah pemerintah. Janganlah begini gitu. Seenaknya Jangan sendiri. seenaknya. Ini ada dari HND_S17, masih muda, kudu bisa bersaing jadi guru yang profesional ya Mas, ikuti alur pemerintah, semangat. Ya, mungkin memang harus diusahakan menjadi guru profesional, tapi kan perbandingannya dari pendaftar dan yang lolos itu kan prosentasenya sangat kecil gitu kan. Sangat minim. Nah, apakah dengan dia tidak lolos lantas ya dibiarkan saja? Ya kan tidak seperti itu. Dia kan juga manusia yang butuh hidup, butuh uang untuk bayar listrik, bayar makan, bayar kebutuhan-kebutuhan dasar. Kemudian ini ada dari Indah Yuni _Lestari. Lah emang iya di sekolah adekku juga wali murid suruh iuran buat bayar honor. Wow, ternyata berarti bukan di Kulon Progo aja. Ini terjadi di banyak sekolah, cuma tidak terekspos aja ya benar. Kemudian ini ada dari Wahyono bermartabat. Mesak ke temen Mas, mungkin beberapa tahun lagi profesi guru berkurang. Banyak minat yang ikut MBG dan Kopdes MP. Nah itu tadi, ini soal kemauan. Pemerintah kan bisa menggaji SPPG, para pekerja MBG itu dengan gaji UMR. Berarti kan itu karena pemerintah mau menganggarkan. Berarti kan ini hanya soal kemauan. Kalau mau pasti bisa kok guru honorer dan ini mendapatkan. Gajinya para pekerja MBG itu sangat fantastis kan. Sangat jauh banget dari guru-guru honorer. Sangat layak lah untuk hidup gitu kan. Jadi tadi kalau kita baca komentar dari netizen, banyak kesaksian terkait nasib miris gaji bikin meringis guru honorer. Dan ini sudah lama sekali nasib guru yang selalu luput dari perhatian pemerintah. Tapi balik lagi, tiba-tiba pemerintah rela ngeluarin anggaran besar buat makan. Tadi kata netizen, mending jadi SPPG atau ikut dapur MBG aja. Gajinya lebih jelas dan lebih besar. Itu tadi, iya kan? Tapi kalau semuanya ikut MBG, apa iya semua bisa terserap? Terus jadi nggak usah ada guru aja, kan tidak seperti itu konsepnya. Ya gitu ampun, kan. jadi nanti gimana nasib Indonesia ini Kak kalau nggak ada guru? Iya, apakah pendidikan ini selalu tidak diutamakan gitu, di mana negara lain itu ya pendidikan itu menjadi nomor satu. Iya, padahal ya kalau kita lihat di Timur Leste itu kan masuk negara miskin ya. Itu aja bisa menggaji gurunya dengan honor 2-4 juta. Kok bisa kita yang tidak negara berkembang ini
Dan kita kan bukan negara miskin ya, Timor Leste kan di bawah kita gitu kan. Tapi kok kita malah menggajinya dengan 10% aja dari Timor Leste. Sebenarnya itu kemauan dari pejabatnya ya kan Kak. Kalau misalkan pejabat kita yang nggak mau, ya mau gimana pun pendidikan nggak akan terrealisasi. Dan pendidikan mungkin akan jadi nomor 2 terus. Bukan nomor 2 sih, nomor sekian bahkan. Nah, bahkan di Thailand misalnya, di Thailand itu gaji guru bahkan 12 sampai 16 juta ya? Wow, itu sangat fantastis. 12 sampai 15 juta ya kan? Di sini tingkat manajer mungkin, manajerial baru digaji segitu ya kan? Di sana sangat menghargai profesi guru. Nah, jadi kalau menurut Sobat Visioner gimana? Jangan lupa komen dan subscribe.